luar biasa. Mari kita berdiri, kita sambut dengan pujian kita, dengan semangat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Amin.
tahu Tuhan ada penyerta kami. Apapun musuh Tuhan yang kita akan lawan karena Tuhan ada bersama kita. Amin. Meskipun musuh di depanku. Amin. Hati bersyukur.
Doaku biarlah Tuhan Engkau berkenan menerima. Kami taruhkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa kiranya ini boleh menjadi taburan kami, ini boleh menjadi tindakan profetis kami bahwa kami mengasihi dan mencintai dan kami percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mencukupkan, dan Tuhan yang memberi kelimpahan kepada kami. Berkati setiap benda mati ini boleh menjadi alat-Mu untuk melebar kerajaan-Mu. Tangan-tangan yang memberi, Kau kembalikan berlipat kali ganda. Hamba yang melayani persembahan, Kau berkati. Pelayanan, pekerjaan, kesehatan, masa depan dan keluarga, Tuhan memberkati dan menyertai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau berdoa syafaat untuk bangsa negara, untuk gereja-gereja, untuk kehidupan kami, untuk rumah tangga kami. Terima kasih karena aku milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara, kita akan baca satu ayat firman Tuhan yang panjang. Saudara tahu ayat terpanjang di Alkitab ayat di mana? Di pasal terpanjang. Ayat yang terpanjang. Kalau ayat yang pendek ada ya, maka menangislah Yesus. Nah, ayatnya panjang. Di mana saudara? Ya nanti itu kapan-kapan saja bacanya. Tapi hari ini kita baca di Matius pasal yang pertama. Ya Matius pasal yang pertama. Sudah dapat semua? Buka dulu Matius pasal pertama.
Lalu kita baca mulai ayat pertama. Sudah dapat semua? Yuk kita baca ayat pertama bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Amin. Apa khotbah apa ini sudah? Ya. Ayatnya kok satu tok gitu ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Perjanjian baru dimulai dengan ayat ini. Ditulis oleh Matius, mengucapkan anak Lewi, dengan berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara, bahwa kekristenan itu sebetulnya tidak berdiri sendiri. Kekristenan itu berakar dari kepercayaan, keyakinan yang ada di bangsa Israel. Dimulai dari Abraham, janji Allah kepada Abraham, dan seterusnya. Jadi sebetulnya ada 3 agama Samawi. Ya, agama Samawi. Apa saja saudara? Kristen, Islam, Yahudi. Ya. Jadi 3 agama ya. Kristen sama Katolik itu satu. Dulunya satu. Sekarang berpisah. Karena ada hal-hal yang nggak tahu itu rencana Tuhan. Nah, Kristen, Islam, Yahudi. Keyakinan kita tidak bisa dipisahkan dari iman Abraham, lalu bangsa Israel dan seterusnya. Nabi-nabi yang kita kenal itu semua datangnya dari bangsa Yahudi, Israel, betul ya? Sebutkan nabi-nabi yang saudara kenal. Nabi siapa? Elia. Siapa lagi? Daniel. Siapa lagi? Ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Bukan besar kecil badannya, bukan. Tapi tulisan yang diberikan yang nggak panjang gitu ya. Ada Hagai, ada Zebania dan sebagainya. Ada nabi-nabi. Dan saudara lihat semua datangnya dari suku mereka, dari bangsa mereka. Itu yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi, juga lalu dipercayai oleh orang-orang Kristen, dan juga itu yang dipercayai oleh saudara kita di depan. Sebutkan siapa? Yunus. Mereka kenal nggak Yunus? Kenal. Siapa lagi? Musa, kenal nggak? Kenal. Nuh, kenal nggak? Kenal. Dan semua nabi-nabi berasal dari Yahudi. Lalu juga bangsa agama kita. Nah, Matius adalah seorang Yahudi, keturunan Yahudi, yang lalu ketemu dengan Tuhan dan dibawa oleh Tuhan menjadi murid Yesus, menjadi salah satu rasul yang dipilih oleh Tuhan. Ketika Matius dia mengenal siapa Yesus, dia tahu siapa Yesus, dia bergaul dengan Yesus, lalu Matius menuliskan apa yang ia alami, apa yang dia lihat tentang Yesus. Dan memang tulisannya itu ditujukan kepada bangsa Yahudi, karena dia orang Yahudi, ingin menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias, dia adalah Raja yang dinantikan oleh bangsa Yahudi. Nah, di awal-awal penulisannya, ya di Matius 1 ayat 1 berbunyi demikian. Dia berkata, inilah
silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Apa pentingnya ayat ini bagi kita sekarang? Apa pentingnya? Apa pentingnya? Apa sih pentingnya ini? Hanya ini silsilah. Yesus itu anaknya siapa? Sudah selesai. Enggak. Ternyata dari ayat ini yang akan dijelaskan oleh Matius sepanjang 28 pasal. Dia jelaskan tentang siapa Yesus, bahwa Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah anak Daud, Yesus itu adalah anak Abraham. Hanya menjelaskan ayat 1 ini menghabiskan 28 pasal. Artinya saya ingin hari ini ketika kita baca ini, saudara, ada rahasia besar di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Judulnya. Saya ingin memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah misteri apa ya? Misteri Matius 1 ayat 1. Judulnya apa? Misteri Matius 1 ayat 1. Apa artinya misteri, saudara? Ada misteri, ada Miss Yayun, Miss Ratna, misteri, bukan Miss Tongkol, bukan ya? Misteri itu artinya apa? Rahasia. Apa? Rahasia dari Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ketika kita membaca Matius pasal pertama yang berkata, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham, maka mungkin pertanyaan yang perlu kita taruh di pikiran atau taruh di hati kita adalah, mengapa penulis Injil Matius menempatkan bagian perikop ini pada awal tulisannya? Tentu saya percaya ada maksud itu diberikan. Apakah maksudnya? Yang pertama, saudara, kalau kita baca dari Matius 1 ayat 1 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus. Inilah daftar keturunan Yesus Kristus. Dalam pembukaan Matius sedang memberi penegasan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar ada karena punya silsilahnya. Dia sungguh-sungguh manusia. Dia sungguh-sungguh ada di dalam sejarah manusia. Bahwa Yesus Kristus itu keberadaannya ditulis dalam silsilah manusia, dalam daftar riwayat, daftar keturunan manusia. Keberadaannya bukan di luar manusia, tapi ada di dalam manusia, hadir di tengah-tengah manusia. Ketika Matius menulis dengan tema yang pertama, inilah silsilah Yesus, maka sebenarnya Matius sedang membuktikan bahwa Injil itu bukan sesuatu yang terpisah, wahyu Allah yang terpisah, Allah yang jauh, tetapi Injil Yesus Kristus adalah Allah yang tinggal di antara manusia, menjadi sama dengan manusia, masuk dalam kehidupan manusia. Dia bukan berdiri di luar dan hanya memandang manusia, tapi dia berada dan hadir nyata di tengah-tengah manusia. Jadi yang pertama, dari ayat ini kita mendapatkan yang pertama. Maksud Matius adalah dia ingin mengatakan bahwa Allah, dia hadir nyata di tengah-tengah manusia. Jadi pembukaan Matius ini menegaskan tentang asal, tentang keluarnya, hadirnya Yesus, tentang Genesis, tentang asal. Jadi
Yang pertama, saudara, bahwa Matius ingin berkata bahwa Allah yang dicari-cari oleh bangsa Israel, Allah yang selama ini menuntun mereka, Allah yang selama ini sudah buat mujizat atas hidup mereka, Allah yang sudah membawa mereka dari Mesir keluar dengan perkara-perkara yang besar, itu bukan Allah yang jauh, yang tidak bisa dihampiri, bukan Allah yang di luar mereka, tetapi Allah itu sekarang hadir di tengah-tengah mereka, nyata di tengah-tengah mereka, tinggal bersama dengan mereka di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jadi yang pertama, Matius ingin berkata bahwa Allah itu adalah Allah Immanuel. Immanuel, Allah yang berserta dengan kita. God be with us. Allah yang imanen, yang tidak terjangkau, menjadi Allah yang transenden, menjadi Allah yang imanen. Allah yang tidak terjangkau itu menjadi nyata bersama-sama dengan kita. Ketika kita merenungkan ini, apa yang kita bisa ambil di dalam? Kita harus menyadari bahwa inilah karya terindah Tuhan bagi manusia, yaitu bahwa Dia ada di antara manusia, Dia bersama-sama dengan manusia, dan Dia menjadi satu dengan manusia. Dia bukan Allah yang jauh, yang sulit dicari, yang sulit dijumpai, tapi Dia Allah yang sudah ada dan mau tinggal bersama dengan manusia melalui satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Karena Dialah jalan, kata Yohanes, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Dia datang supaya Dia memberitahukan kepada kita mana jalan, mana kebenaran, mana yang kehidupan itu. Supaya apa? Supaya ketika Dia tinggal bersama-sama dengan kita, Dia bisa membawa kita datang kepada Bapa. Karena di luar Aku, kata Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa, kita binasa. Tanpa Yesus hidupmu binasa. Percayalah. Alkitab berkata, upah dosa adalah, siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Coba lihat kiri kanan, ada wajah dosa enggak? Enggak ya, semua wajahnya sudah ditebus oleh Tuhan. Tetapi benar sudah, meskipun jujur kita sudah ditebus oleh Tuhan, masih enggak saudara berbuat dosa? Masih. Kita masih bodoh kadang-kadang. Kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Kita kadang-kadang masih banyak kelemahan yang membuat kita melakukan kesalahan. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kita bisa saja melakukan dosa di tempat-tempat tersembunyi. Kita berpikir, enggak apa-apa lah. Enggak. Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Kalau itu tidak ada penyelesaian, maka ujungnya jelas maut. Maka kota Yerusalem yang baru yang disediakan sebagai ganti Eden yang hilang, Eden yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa, kota yang luar biasa yang kualitasnya itu mungkin 100 kali lipat dari hebatnya Eden, itu tidak akan bisa kita nikmati karena dosa. Tapi syukur kepada Tuhan, Yesus datang supaya saudara dan saya bisa dibawa di gandeng masuk, bertemu dengan Bapa di surga, masuk ke tempat kota yang kudus, Yerusalem baru. Jadi ini anugerah. Saudara hari ini kenal Yesus itu anugerah. Karena hanya lewat Yesus Dia Allah yang bisa hadir dari tengah-tengah manusia. Manusia cari keselamatan tidak bisa. Manusia berusaha lewat banyak hal supaya selamat tidak bisa. Karena memang
Manusia sudah jatuh dalam dosa dan karakter manusia adalah dosa. Mau berbuat baik sebaik-baiknya paling tahan 1-2 menit. Coba saudara, aku mau hidup sungguh-sungguh, ganti wong apik. Baru keluar dari gereja, terus rasanya dosa nggak saudara? Ini ngerasani tehnya budanya nggak dosa? Bukan ngerasani, apa namanya? Ngerasake ya? Ngicipi. Keluar sudah menggerutu, wah panas. Dosa. Berapa tahun saudara tidak tahan bisa berbuat dosa, tidak berbuat dosa? Berapa tahun? Berapa lama? Kita gampang jatuh dalam dosa. Pikiran kita gampang jatuh dalam dosa. Lewat gadget gampang jatuh dalam dosa. Tapi syukur kepada Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa Allah itu bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang tinggal bersama-sama dan hadir di tengah-tengah manusia melalui pribadi yang namanya Yesus. Matius ingin memperkenalkan bahwa Yesus itu sudah hadir, Yesus itu ada bersama-sama dengan kita, Yesus itu nyata dengan kita. Pasti kalau Yesus sama dengan kita, nyata hadir dengan kita, Dia juga ngerti penderitaan kita, Dia juga ngerti persoalan kita, Dia juga memahami segala berat letih lesunya kita. Dia juga memahami ketika orang lain mungkin menyakiti kita. Dia ngerti karena dia pun pernah disakiti. Dia ngerti ketika orang lain mengkhianati kita karena apa? Dia pun pernah dikhianati. Dia pun ngerti ketika orang lain memukul kita karena apa? Dia pun pernah mengalami dipukul. Saudara, ketika Matius menuliskan ini dia menuliskan kurang lebih tahun 56. Jadi Yesus itu kan antara tahun pertama Masehi sampai 33 Masehi, betul ya? Umur Yesus berapa? Iya, 33,5. Antara itu murid-muridnya Matius bersama dengan Yesus ya mungkin antara berapa? 3 tahun setengah. Jadi sekitar mungkin usia Yesus 30, mereka lalu bersama dengan Yesus diajar oleh Yesus selama 3,5 tahun. Nah, Matius menulis ini bukan waktu Yesus ada, Yesus sudah diangkat. Sekitar tahun 56, 57, 58, 59. Sekitar tahun itu. Jadi sekitar sudah berapa tahun tuh? Dari tahun 33 sampai tahun 56. Berapa tahun? Ya, 22 tahun. Sudah. Tetapi pasti 22 tahun ingatannya masih ada di sini. Dia tuliskan apa yang dia alami. Yesusnya di mana? Yesusnya sudah naik ke surga, tapi dia ingin berkata, Yesus yang naik ke surga itu, Yesus yang adalah Tuhan itu, Dia Allah yang sudah datang di tengah-tengah kita, Dia Allah yang menjadi sama dengan kita, Dia Allah yang mengerti kita, Dia Allah yang paham kita, tahu kita. Waktu kita mengalami pencobaan, Dia tahu kalau kita tidak mampu. Dan Tuhan berkata, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak lebih kekuatan. Waktu kamu dicobai, kata Tuhan, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus berapa? 10 ayat 13. Ya, pencobaan biasa. Jadi hari ini ada nggak di antara saudara yang sedang letih lesu?